materi. Yang kedua, Bapak Linus Lucy, Kadisbud NTT. Yang ketiga, Kons Jual Tukan, founder NTT Cerdas. Yang keempat, Bapak Okto NTT, selaku founder Sekolah Filsafat Jalanan. Terus nanti ada sesi tanya jawab setelah materi. Yang ketujuh, penutup. Oke, sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, Benedictus. Oh, Ibu Ratula. Oke, selanjutnya kita sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita mulai dengan doa. Saudari Feby, bimbing kita dalam doa waktu dan kesempatan saya berdoa. Mulai kegiatan webinar ini, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, karena begitu besar penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul lagi untuk membahas literasi di era digital ini. Kiranya apa yang kami bahas pada saat ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa, ini harapan kami Tuhan. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Saudara Feby. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acara kita, terlebih dahulu saya menghimbau kepada rekan-rekan untuk sama-sama menjaga acara diskusi ini agar tetap kondusif. Selama diskusi Suaranya tidak terdengar, Pak Moderator. teman-teman, sebelum kita mulai terlebih dahulu saya menghimbau kepada rekan-rekan untuk kita sama-sama menjaga acara diskusi ini agar kondusif. Selama diskusi berlangsung,
saya minta teman-teman untuk mute. Bagi teman-teman yang masih on, saya akan mute demi berlangsung berjalannya diskusi ini dengan baik. Selama diskusi berlangsung, teman-teman juga bisa menyampaikan masukan dalam kolom komentar. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasihnya kita dapat berkumpul dalam acara diskusi Zoom malam ini dengan tema membangun dan meningkatkan budaya membaca serta literasi di era digitalisasi. Yang terhormat narasumber kita malam ini, Ibu Ratu Bulatalu selaku anggota DPR RI Komisi 9, Bapak Kons Joel Tukan, founder NTT Cerdas, Bapak Linus Lusi, selaku Kepala Diksbud NTT, Bapak Okto NTT, founder Sekolah Filsafat Jalanan. Dan yang saya banggakan semua rekan-rekan diskusi yang hadir pada malam ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas perkenanannya kita boleh berkumpul di ruang Zoom malam ini. Saya, Jemianus Tamama, akan memandu acara ini kurang lebih 2 jam ke depan. Tapi acara diskusi ini dilakukan dengan tujuan membangun sumber daya manusia dalam aspek kehidupan, mampu beradaptasi di era digitalisasi di tengah pandemi COVID-19, serta dengan diadakan diskusi ini dapat menambah pengetahuan dan mengasah pola berpikir dalam fase perkembangan diri. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan sepatah dua kata. Waktu dan kesempatan saya. Baik, selamat malam. Salam sejahtera, salam dan salve untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber kita pada malam hari ini, ada Kakanda Ibu Ratula, anggota DPR Komisi 9. Dan saya hormati pula Kakak Linus Lusi, ada Kakanda Kons Joel Tukan, dan Bang pula Bang Ferdinandus Wali Ate. Singkatnya, rekan-rekan panitia dan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Sebagai insan yang religius, patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya kita dapat bertemu kepada Yesus pada malam hari ini. Cakupan literasi yang awalnya sederhana telah mengalami evolusi perkembangan. Semua itu dikarenakan karena perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Di era digital sekarang, informasi tidak hanya tersedia di perpustakaan atau pusat informasi saja, tetapi informasi dan pengetahuan sudah semakin mudah diakses di berbagai media. Jika dahulu orang mencari informasi, kini dapat dikatakan bahwa orang-orang dikejar-kejar oleh informasi. Entah informasinya itu terlepas dari sahih ataupun palsu. Dari kenyataan ini, semakin ada tuntutan bahwa setiap pribadi dari kita harus dapat memilah dan memilih informasi, sehingga media literasi harus benar-benar dipakai dalam memilih informasi yang ada di sekeliling kita. Adapun maksud dan tujuan kegiatan, yaitu yang pertama, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pemahaman mengenai tahapan membangun dan meningkatkan budaya membaca serta literasi di era digital. Yang kedua, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengetahui dan memahami budaya membaca serta literasi di era digital. Yang ketiga, dapat menjabarkan dan menjelaskan tingkat efektivitas membangun dan meningkatkan budaya membaca serta literasi di era digitalisasi. Yang keempat, dapat
berpikir secara konstruktif dan kritis terhadap seluruh hal yang terjadi di sekeliling kita. Dan yang berikut sebagai sarana pengenalan bagaimana seharusnya masyarakat berperan aktif, terutama untuk membuka wawasan yang lebih luas mengenai membangun dan meningkatkan budaya membaca, serta literasi di era digitalisasi. Yang keenam, mampu memberikan pemahaman metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah tanya jawab setelah narasumber memaparkan materi. Sasaran kegiatan seluruh pengurus dan anggota Nusantara Misi, masyarakat umum dan seluruh pemuda dari berbagai instansi. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 15 Oktober 2021 pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, tempat via Zoom. Demikian laporan Ketua Panitia yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini untuk menjadi pertimbangan dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh pengurus literasi baca Sumba Barat Daya. Semoga dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif untuk menjelaskan tentang tema kita pada saat ini, yaitu membangun dan meningkatkan budaya literasi baca serta literasi di era digitalisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dalam waktu 2 jam ke depan. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Terima kasih Ketua Panitia. Selanjutnya open speech dari founder Nusantara Literasi Baca oleh Saudara Ferdinando Swaliate. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, selamat bergabung Ibu Ratu Ula selaku anggota DPR RI Komisi 9 dan yang terhormat Bapak Linus Lusi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur dan yang terhormat Bapak Kons Tukan selaku founder NTT Cerdas dan yang terhormat Bung Okto Nahak Ketik selaku founder Sekolah Filsafat Jalanan. Selamat bergabung untuk narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa ya pada malam hari ini dan teman-teman rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi pada malam hari ini yang bertemakan bagaimana kita membangun atau meningkatkan budaya membaca serta literasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan malam ini kita masih bisa diberikan waktu tuh untuk berdiskusi bagaimana kita melihat budaya literasi hari ini di masa-masa era digitalisasi. Dan kalau pada kesempatan malam ini dari teman-teman Nusantara Literasi Baca melihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yaitu terlebih khusus di Nusa Tenggara Timur di beberapa daerah pelosok yang memang hari ini perlu untuk terus kita bangun bersama-sama, terutama untuk anak muda ataupun pemuda dan pemudi hari ini dan dari berbagai kalangan instansi. Bagaimana untuk kita bersama-sama menciptakan anak muda atau tapi yang paling urgensi berbicara tentang pendidikan adalah sangat fundamental. Dan dari situ untuk terus kita bisa mengetahui bagaimana beredarnya berita-berita hoax hari ini. Dan di situ kami hadir sebagai teman-teman dari Nusantara Literasi Baca untuk terus melakukan bagaimana untuk memberikan bahwa seperti ini untuk tidak terpengaruh dengan berbagai macam hal. Contohnya isu hoax dan lain sebagainya. Dan ini penting sekali untuk kedepannya terus kita lakukan yaitu di berbagai
daerah, apalagi budaya menonton televisi dan berbagai macam internet itu masih belum begitu membaik. Jadi ini perlu untuk terus kita dorong, karena bagaimanapun internet itu sangat penting, apalagi di kalangan pendidik ya, sekolah dasar, TK, ataupun tingkatan sekolah menengah ke atas dan sampai menerusnya. Jadi kalau berbicara tentang literasi ini, istilahnya nutrisi perut adalah makanan dan nutrisi otak adalah pengetahuan. Dan ini penting untuk bagaimana kita bisa menuju masyarakat yang berpengetahuan, yang memang ini sangat mendalam, yaitu bisa diproduksi melalui berbagai proses yang begitu ketat, yaitu bagaimana menuju masyarakat yang berpengetahuan, berpikir kritis, dan bisa berkecakapan dalam menggunakan teknologi hari ini. Nah, ini perlu menjadi catatan kami sebagai teman-teman dari Nusantara, dan memang ingin berdiskusi juga dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Ya, saya sangat mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan dari Ibu Ratu, selaku dari DPR RI Komisi 9, dan ada dari Bang Konstukan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, dan ada Bang Kons selaku founder NTT Cerdas, dan ada Abang Okto Nahak selaku founder Sekolah Filsafat Jalanan. Mungkin di sini kita bisa membedah bagaimana hari ini untuk terus kita bersama-sama untuk terus melahirkan tokoh-tokoh pemimpin hebat melalui dengan literasi ini. Mungkin sebagai opening speech saya sampai di sini, mungkin lebih kita berdiskusi sama moderator. Oke, terima kasih Ketua. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yang akan oleh Ibu Ratu Wulathalus selaku anggota DPR RI yang akan membicarakan bagaimana aspirasi masyarakat dalam melihat literasi baca dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Ratu Wulathalus ST. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bu. Oke, baik kedengaran ya suara saya ya? Ya, dengar. Ya, baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Linus Lusi ya, sebagai pemimpin, Bapak Konstuda yang saya kasihi, teman-teman dari Nusantara Literasi Baca. Saya bersyukur pada malam hari ini karena diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman ya yang memang punya kepedulian ya untuk kita bersama-sama mendorong gerakan literasi. Karena kita tahu bersama bahwa sekarang sudah sangat menurun. Jadi saya sangat bisa dilibatkan oleh kawan ke depan dalam rangka mendorong atau membangun dan meningkatkan budaya literasi di era digital. Teman-teman sekalian, kejayaan era digital ditandai dengan kekuatan media daring profesional dan media sosial yang memiliki kapasitas besar, mobilitas dan jangkauan informasi yang sangat luas. Di balik itu semua, budaya literasi di Indonesia malah semakin rendah. Pada era digital sekarang, budaya masyarakat kita saat ini lebih menonjol pada budaya berbicara dan mendengar daripada berliterasi. Menurut data UNESCO tahun 2016, itu minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, ya, hanya 0,01%. Artinya bahwa dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca.
minat baca Indonesia ada di peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Nah, hal ini yang membuat kita berpikir ya, kenapa bisa terjadi seperti ini, kok ini sangat rendah sekali. Sebuah penelitian juga dari International Education Achievement melaporkan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca seseorang, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang kian canggih. Ya. Dengan perkembangan teknologi yang kian canggih, orang kan berpikir instan, ya, bagaimana tidak membaca secara keseluruhan atau berpikir konstruktif, tapi hanya bersifat copy paste. Jadi ada informasi itu dilihat judulnya langsung di-copy langsung disebarkan lagi ya, atau ada informasi hanya melihat judulnya tidak membaca secara ke dalam isi dari hal yang dibaca. Hal ini juga ternyata juga bisa membawa dampak negatif dan membuat seorang lebih memilih menghabiskan waktu dengan gawe canggih daripada membaca. Ya. Kurangnya rangsangan untuk membaca dan mencari informasi, dan kurangnya motivasi untuk rajin membaca. Akibatnya, budaya membaca dan menulis di kalangan pelajar semakin rendah, karena siswanya lebih memilih menghabiskan waktu dengan gawe mereka atau malah lebih memilih mengoleksi kaset atau lagu-lagu ketimbang membaca buku yang mengandung nilai moral, budaya, dan manfaat serta ilmu. Lebih parah lagi, mereka lebih senang menghabiskan waktu dengan budaya anak zaman sekarang, yaitu berada di pusat perbelanjaan, ketimbang mereka berada di perpustakaan, ya, di sekolah untuk membaca. Nah, hal ini juga menjadi persoalan ya di era digitalisasi hari ini. Namun pemerintah juga tidak tinggal diam ya. Pemerintah itu sejak tahun 2015 berdasarkan peraturan pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015, yaitu tentang penumbuhan budi pekerti yang direalisasikan melalui kegiatan membaca 15 menit bagi siswa sebelum memulai mata pelajaran di kelas. Yaitu ada budaya, artinya sebelum anak-anak sekolah itu memulai mata pelajaran, diberikan waktu 15 menit untuk membaca. Nah, ini satu gerakan juga untuk membangkitkan budaya membaca atau budaya literasi. Menyikapi itu semua, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kembali minat baca pelajar Indonesia dengan adanya pemerintah berjalan secara efektif. Ya, berbagai upaya dilakukan, mungkin belum dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Selain itu, one day, one page, ya, setiap hari satu halaman, juga menjadi salah satu upaya dari lembaga pendidikan untuk meningkatkan minat baca bagi siswa guna memperdalam ilmu dan memperluas wawasan. Dan kedua kegiatan ini merupakan peningkatan dari kegiatan yang diadakan pemerintah yang mewajibkan membaca 15 menit sebelum memulai pelajaran. Dengan one day, one page, walaupun hanya satu halaman setiap hari, siswa akan mampu menyelesaikan satu buku setebal 100 halaman dalam waktu 100 hari sekolah. Nah, upaya lainnya adalah dengan mewajibkan adanya pojok literasi di setiap kelas yang harus diisi dengan buku-buku yang beragam seperti fiksi, non-fiksi, novel, dan buku-buku yang berbau ilmu pengetahuan. Dengan begitu, ilmu yang didapat mahasiswa diharapkan bisa meningkat. Selain adanya upaya-upaya tadi, kita dapat membuat kegiatan siswa di hari libur dengan kegiatan membaca, di mana siswa harus memberitakan bagaimana pendapatnya, menceritakan bagaimana pendapatnya tentang buku yang ia baca atau hal-hal menarik yang pelajar di Indonesia. Karena dengan membaca, siswa dapat dijauhkan dari ketidaktahuan dan menerima banyak wawasan. Dengan membaca, siswa juga menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan pandai. Oleh karena itu, budaya membaca di era digitalisasi sekarang ini memang sangatlah penting, ya, karena memang sekarang karena pengaruh digitalisasi, orang lebih suka menonton gadget, ya. Mereka sudah tidak ada lagi budaya membaca secara konvensional atau membaca buku, memahami isinya, ya, dan menganalisa, ya, apa yang dibacanya, ya. Sekarang dengan adanya era digitalisasi, membuat orang lebih banyak aktif dengan gadgetnya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu beberapa hal penting ya yang menjadi catatan saya ya pada diskusi kali ini. Tentu ada beberapa kesimpulan ya yang menjadi catatan. Yang pertama bahwa kita tahu ya sangat rendah minat baca bagi masyarakat kita. Padahalnya kita tahu bahwa apa? Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita bisa mengetahui banyak hal. Kita punya informasi pengetahuan tentang banyak hal. Namun ya
masih sangat rendah minat baca dari masyarakat maupun anak-anak kita. Yang kedua, kemudahan akses informasi di era digital adalah sebuah kemajuan. Namun di sisi lain kita hanya mengambil artinya gini ya, informasi yang ada itu ya kita hanya sekedar mengambil informasi tanpa ada analisa yang lebih jauh terhadap informasi ya. Kita dengan mudahnya men-share ya atau meneruskan informasi yang kita dapatkan. Tanpa ada proses analisa pengolahan informasi sebelum kita gunakan atau kita sharingkan. Berikutnya perlu adanya upaya kreatif ya yang mendorong gerakan literasi di era digital. Dan yang keempat, mendorong keterlibatan. Ini penting ya. Kita perlu juga mendorong keterlibatan keluarga untuk mendukung gerakan literasi ya. Karena apalagi di masa pandemi COVID-19, ini kan lebih banyak work from home ya, anak-anak sekolahnya dari rumah ya, mereka lebih banyak waktu di rumah. Nah, ini perlu ada partisipasi daripada keluarga, orang tua untuk memberikan dukungan ya kepada anak-anak ya dalam rangka meningkatkan gerakan literasi gitu ya. Ini perlu keterlibatan keluarga. Dan yang kelima, tentunya sebagai anggota DPR RI ya kami akan mendorong pemerintah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya gerakan literasi ya, apalagi ya sekarang anak-anak kan lebih senang dengan gadget ya, mereka lebih dekat dengan gadget, jadi sangat mudah untuk mendapat informasi, cukup mengecek Google ya semua informasi didapat. Nah, ini perlu kita mendorong pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif ya untuk mendorong gerakan literasi. Selain itu ya sebagai DPR tentu ada yang namanya fungsi anggaran ya, ini kita harus mendorong dan kita bersyukur bahwa teman-teman Komisi 10 ya yang membidangi pendidikan bahwa hari ini mendukung tambahan anggaran untuk tahun 2022 untuk perpustakaan nasional itu sebesar 300% dari pagu indikatif saat ini sebesar 1,9 triliun ya untuk memberikan dukungan terhadap perpustakaan. Ini salah satu bentuk upaya dukungan pemerintah untuk meningkatkan budaya membaca atau gerakan literasi. Dan ini beberapa hal ya yang menjadi catatan dari saya. Tentu saya juga perlu mendapatkan masukan dari kawan-kawan lewat diskusi kita ini ya sehingga kita bisa mendorong bagaimana kita bisa meningkatkan gerakan membaca itu menjadi sebuah budaya ya, menjadi sebuah budaya bagi kita ya, karena saya tahu dengan membaca kita lebih punya banyak informasi, punya banyak pengetahuan, menambah wawasan ya, dan tentu itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin ini beberapa hal yang menjadi catatan saya, nanti ada beberapa pembicara juga, dan kalau misalnya ada hal yang memang perlu mendapatkan tambahan, nanti teman-teman kita bisa buka ruang diskusi untuk bisa berdiskusi bersama ya. Terima kasih. Ya, dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya atas segala dukungan dari teman-teman. Ini ada banyak juga yang dari Sumba Barat Daya, dari Sumba ya, maupun dari Kupang ya, atas segala dukungannya beberapa waktu yang lalu boleh memberikan dukungan ya terhadap saya untuk melangkah menuju Senayan, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjadi anggota DPR RI perempuan pertama dari Sumba yang duduk di Senayan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Ibu Ratu. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu Ratu bahwa masyarakat saat ini budaya membacanya sangat rendah, karena itu ini menjadi tugas kita bersama dalam meningkatkan budaya literasi baca. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua oleh Bapak Linus Lucy. Tadi disebut NTT akan membicarakan tentang bagaimana memberikan infrastruktur pendidikan tingkat daerah maupun provinsi. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Linus Lucy.
Halo, selamat malam. Malam, Kak. Malam, Kak. Selamat malam. Oke, mungkin Pak Linus Lusi selaku Kadisbud NTT belum hadir. Saya lanjut ke pemateri ketiga aja ya, karena ini juga terus berjalan. Saya berikan kesempatan untuk Abang Kons Joel Tukan selaku founder NTT Cerdas untuk menyampaikan materi. Memberikan gambaran bagaimana peranan anak muda dalam melakukan karya-karya untuk kedepannya. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Abang Kons. Baik, terima kasih. Selamat malam adik Jamie. Saya mau cek dulu nih, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Bisa ya? Jelas, jelas. Oke, baik. Jadi selamat malam adik-adik semua, selamat malam Ibu Ratu. Saya bahagia dan bangga ya bisa di satu forum bicara tentang literasi bersama Ibu Ratu, dan kita doakan semoga nanti Ibu Ratu juga bisa terus memperjuangkan aspirasi dari kami anak-anak di NTT ini. Baik, jadi saya diminta bicara untuk bagaimana sih peran anak muda gitu ya dalam upaya membangun atau meningkatkan budaya literasi kita. Saya akan skopnya dari Indonesia dulu, kemudian mungkin masuk sedikit lebih kecilnya di skop NTT. Jadi kalau kita bicara literasi di era digitalisasi, itu artinya kita bicara soal kehadiran atau eksistensi dan peran kita, anak muda ya, di era industri 4.0, atau bahkan sekarang sudah masuk ke 5G gitu ya. Nah, era globalisasi ini yang kita bahasa sederhananya dunia internet itu ya, itu sangat pesat berkembang. Nah, perkembangan internet atau dunia globalisasi di era digitalisasi ini, dia punya peran bisa plus, bisa minus gitu. Jadi bagaimana kita anak muda jangan sampai ya. Pertama, kalau bahasa saya itu jangan sampai teknologi menundukkan kita atau kita tunduk terhadap teknologi. Tapi sebaliknya, kita sebagai anak-anak Indonesia, anak-anak NTT harusnya kita menguasai dan mengelola teknologi dengan baik dan bijak gitu. Saya senang tadi Ibu Ratu sampaikan bahwa literasi di Indonesia atau minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01, dan bahkan kita berada di peringkat 60 dari 61 negara. Itu adik-adik bisa bayangkan tuh. Kayak orang pertandingan PON di Papua yang ikut 8 tim, kita di nomor urut 7 gitu. Jadi memang sangat jauh ya gitu ya. Nah, saya kasih gambaran sedikit. Indonesia sekarang ini kalau berdasarkan data penelitian yang terbaru itu ya 200. Nah, ini sebenarnya tantangan yang luar biasa karena bagaimana pergeseran dari dunia yang kita biasanya adalah konvensional, membaca buku dengan buku cetak. Kalau yang kayak Bu Ratu atau saya zaman sekolah dulu itu
esok sekolah malam ini udah siapin buku, gitu kan. Nah mudah-mudahan ini masih juga sama teman-teman adik-adik, tapi saya melihat karena situasi COVID sekarang semuanya serba online. Nah sehingga akses informasinya mau nggak mau lebih banyak via online, gitu. Nah sedikit beberapa data yang mau saya kasih gambaran di awal supaya adik-adik bisa punya gambaran tentang bagaimana sih ini tren atau situasi anak-anak remaja kita sekarang ini. Nah, tadi saya sampaikan 170 juta penduduk Indonesia pengguna media sosial. Nah, kalau kita bedah lagi gitu, untuk media sosial itu jadi rata-rata waktu kita anak muda ya, ini bicara anak muda berselancar di internet itu kurang lebih 8 jam sampai 9 jam. Gitu, per hari. Jadi itu bentuknya macam-macam, mulai dari nonton TikTok, buka FB, buka IG, kemudian nonton streaming dan sebagainya. Bahkan data detailnya misalnya untuk layanan musik, orang putar apa itu Joox atau Spotify atau apa begitu, kurang lebih sekitar 1,5 jam. Kemudian yang podcast dia lebih sedikit karena ini masih hal yang baru, sekitar 44 menit. Lalu media sosial kadang bisa sampai 3 jam. Nah 3 jam itu kan kita ukur dari 1 kali 24 jam. Bangun tidur kita pegang 10 menit, 20 menit. Sampai di kampus, lagi nunggu dosen, pegang lagi. Kita buka medsos 20 menit. In total, one day itu bisa sampai 3 jam. Jadi bayangkan begitu masifnya penggunaan internet atau digital ini di kalangan anak muda. Nah, sekarang kita mau lihat, kalau NTT bagaimana situasinya? Kan gitu ya. Saya melihat dunia era digitalisasi ini harusnya sebagai tantangan tapi juga peluang gitu. Ya. Jadi saya kasih contoh. Peluangnya apa misalnya? Populasi masyarakat NTT sekarang sekitar 5,45 juta gitu populasi keseluruhan. Nah, tadi sih pengennya kalau lebih dulu dengar dari Pak Kadis, pasti Pak Kadis punya banyak informasi yang sangat spesifik. Nah, saya coba lihat di statistik NTT, saya olah sedikit. Itu jumlah anak muda ya, yang usia sekolah kita bilanglah remaja gitu, anak remaja, itu saya ambil range-nya SMP sampai perguruan tinggi. Totalnya adalah 24,3% dari total penduduk NTT. Artinya apa? Itu sama dengan sekitar 1,3 juta anak muda gitu, yang range sekolahnya dari SMP sampai perguruan tinggi. Mereka inilah pengguna utama internet di Indonesia, lebih kecilnya kita bicara NTT. Lalu potensinya besar, ini 1,3 juta loh gitu. Nah sekarang saya coba petakan lebih kecil lagi, misalnya anggaplah dari 1,3 juta ini dengan NTT yang masih sangat sulit akses internet, banyak daerah yang mungkin belum bisa internetnya terjangkau di desa-desa dan segala macamnya. Saya ambil misalnya hanya 1%. Artinya 1% dari 1,3 juta ini angka sangat kecil. 132 ribuan anak muda yang melek internet, melek dunia digital, dan harusnya ini potensi pasukan yang luar biasa untuk mengembangkan literasi di NTT gitu. Saya bagi lagi dari 132 ribuan ini, kalau kita bagi ke 22 kabupaten dan kota, maka rata-ratanya itu sekitar 6 ribuan gitu. 6 ribuan generasi muda atau kader yang bisa kita pakai sebagai duta atau ujung tombak literasi digital buat masyarakat NTT. 6.000. Ini kita bicara angka ya. Nah hari ini kalau saya lakukan riset kecil, saya ketemu di satu kabupaten rata-rata kelompok literasi itu paling banyak tuh 3 sampai 4 kelompok. Jadi misalnya ini ada Nusantara Literasi dan banyak sekali yang lain begitu di NTT, paling banyak ya 3 sampai 4. Nah kalau kita bicara 3 sampai 4, kalau satu komunitas itu anggotanya hanya 15-20, yang pengurus inti ya, saya bicara pengurus inti, maka most likely satu kabupaten hanya ada 80 anak muda gitu yang actively mempromosikan bagaimana literasi itu untuk masyarakat kita
Jadi ini masih sangat jauh dari apa yang kita idamkan atau kita inginkan gitu. Nah, lalu bagaimana peran anak muda kita di NTT? Saya ingin katakan, jadi selain kita akan bicara soal bagaimana kita memanfaatkan semua potensi yang ada di internet dan media sosial itu, tapi sebelum sampai ke sana, mungkin perlu kita mundur sedikit untuk lihat apakah saya sebagai anak muda NTT sudah punya kemampuan, sudah punya kapasitas untuk bisa menjadi orang yang terdepan untuk mengembangkan dunia literasi digital. Itu ya. Mungkin pertanyaan saya sederhana. Di antara 40-an 50 adik-adik yang sekarang, apakah setengahnya punya soft skill, kemampuan untuk bisa mendevelop sebuah konten? Atau jangan-jangan kita hanya sebagai penikmat? Gitu. Nah, itu yang saya mau challenge adik-adik mereka malam ini gitu. Jadi saya kira beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama, kita sebagai anak muda NTT harus pertama mengembangkan soft skill kita. Jadi kemampuan berkomunikasi, cara berinteraksi kita, gitu ya, dengan berbagai informasi-informasi yang kita pakai itu untuk bisa kita salurkan ke masyarakat kita. Kemudian modal kita yang berikut adalah ini yang saya paling sangat concern. Ada pergeseran antara culture budaya ketika generasi baby boomer gitu ya, yang tahun 90-an ke yang sekarang milenial, kita bilangnya anak-anak milenial. Nah, saya ini ada antara tengah-tengah lah gitu. Jadi bagaimana kemampuan intelektual kita bertutur kata, bernarasi. Nah, itu harus diasah. Kita orang NTT terkenal sangat kritis, bilang A, B, B gitu, karena tadi sangat clear antara kita bilang ini baik untuk masyarakat, ini tidak, itu sangat clear, dan saya yakin Bu Ratu juga pasti begitu gitu. Nah, berarti kita harus meningkatkan kemampuan tadi ya, soft skill, intelektual kita, kemudian kapasitas, capable gitu. Anak muda sekarang coba ya, di antara kita aja, saya kembali lagi ke kelompok kita kecil ini, berapa di antara adik-adik yang mampu develop konten, tapi konten yang betul-betul berbobot. Bukan konten kita joget-joget di TikTok, bukan konten, tapi sesuatu yang benar-benar mempunyai nilai edukasi. Buat siapa? Siapa saja, karena literasi ini kan semua orang mengakses gitu. Nah, misalnya apa yang harus kita tingkatkan? Kapasitas kita dalam bagaimana membuat kampanye digital misalnya. Adik-adik yang punya kemampuan desain, ya, bagaimana mendesain sebuah konten sehingga ketika orang buka page itu atau jenguk ke account kita, mereka langsung tertarik. Wah, ini menarik nih. Ilustrasinya sangat membuat orang mencerna. Meskipun mereka yang tidak bisa baca tulis, tapi kalau kita mampu menuangkan itu dalam bahasa grafis, gambar yang sangat menarik, pasti dengan mudah orang mengerti. Oh, rupanya begini ya cara menangani COVID misalnya gitu. Dan informasi lainnya, misalnya atau bank mau dia literasi tentang produknya. Orang yang tidak biasa baca tulis, dia akan susah kalau disajikan hanya tulis. Nah, ini kemampuan-kemampuan ini yang harus kita. Oke. Nah, kemudian kita mulai coba lebih memikirkan hal-hal yang kira-kira bisa kita gunakan dalam keseharian. Nah, mungkin ini beberapa tips saya buat adik-adik yang hari ini hadir. Jadi ketika kita mau mendorong sebagai anak muda mengembangkan literasi itu, nah kalau bicara digitalisasi kembali lagi ya, itu berarti memanfaatkan semua platform yang ada di dunia digital. Kita bisa bicara, jadi saya sederhana, misalnya saya mau cari tahu cara potong kayu
gitu ya, atau cara men-scrub lemari atau apa. Saya pasti masuk ke dunia digital, cari literasinya di mana. Di TikTok ada, di YouTube ada juga yang vlog, ada juga dalam bentuk IG dan sebagainya, gitu. Nah, semua platform ini harus bisa kita manfaatkan secara maksimum untuk bisa membangun literasi tadi yang bertanggung jawab, yang baik, yang benar dan sebagainya. Nah, tipsnya apa? Kalau kita mau memulai itu, pertama, ini kita harus menjadi orang yang berpikir kritis, gitu. Jadi apapun informasi yang masuk dan yang mau kita share, tadi Ibu Ratu juga sudah singgung, harus kita cerna lagi, mencek lagi, apakah informasi ini benar atau salah, mungkin dia hoax, gitu. Jadi kita sebagai anak muda NTT bertanggung jawab terhadap literasi digital. Gitu. Kemudian harus menjadi orang yang kreatif. Setelah kreatif, kita harus objektif, gitu. Melihat segala sesuatu informasi yang masuk maupun yang mau kita produksi, bahkan kita share keluar, itu harus lihatnya secara objektif. Objektif apa? Tidak bisa misalnya saya sebagai content creator, saya punya tendensius tertentu untuk membuat suatu materi yang menguntungkan salah satu pihak. Gitu. Karena ini kita bicara literasi. Literasi itu tidak mengenal batasan umur, tidak mengenal golongan, entah dia partai A, dia partai B, tidak mengenal dia dari suku Flores, suku Sumba, suku Timur dan sebagainya. Gitu. Jadi itu tanggung jawab kita anak muda. Kemudian gunakan berbagai cara untuk berkolaborasi. Hari ini contoh yang baik gitu ya. Bagaimana teman-teman di Nusantara Literasi berkolaborasi dengan Ibu Ratu, dengan saya, dengan pembicara kita nanti yang terakhir dengan teman Pak Kadis gitu. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menyebarluaskan literasi yang makin luas gitu. Kemudian ini yang paling penting. Teman-teman harus hindari yang namanya plagiat gitu ya. Tidak saja di dunia kampus ketika kita ketik skripsi atau nulis paper gitu. Tapi juga soal bagaimana materi-materi ini mau kita buat, kita kembangkan dan kita sharing. Gitu. Nah, usahakan menciptakan kontennya yang otentik, ya sesuatu yang masih asli, benar-benar belum banyak diproduksi. Namun banyak juga informasi di luar sana yang bagus, ya kita bisa pakai, tapi harus bertanggung jawab. Salah satu contoh bertanggung jawabnya apa? Ketika kita mau share konten, kita tulis sumbernya siapa atau yang take fotonya siapa. Itu tanggung jawab yang sangat sederhana menjadi seorang yang menyebarluaskan informasi atau mengembangkan literasi yang baik. Kemudian ini satu hal yang sering terjadi di adik-adik anak muda, ini sering tidak fokus gitu ya. Ketika lagi mendevelop misalnya dia punya channel YouTube, tiba-tiba ngetren orang dibikinnya podcast atau yang lain, dia pindah. Aku ngerjain ini aja dah gitu. Nah, itu akan rugi karena pemirsa atau pengikut, followers kita semua terus udah hilang ya ini account, kok nggak aktif lagi. Akhirnya tidak efektif gitu. Lalu mungkin kelola dengan baik kalau teman-teman sudah punya platform apapun gitu ya, supaya itu konsisten. Lalu saya bermimpi di antara adik-adik yang ada di sini, tadi yang saya kasih contoh bagaimana menghasilkan 20-30 orang per kabupaten. Nah, jadilah influencer yang tidak mesti harus bisa menghasilkan uang. Mimpi kita bisa ke sana, tapi jadilah influencer buat kelompok-kelompok kecil Anda. Gitu ya. Jadi bagaimana hari ini teman-teman di Nusantara Literasi, saya anggap mereka menjadi influencer untuk kelompok ini, untuk saya. Hari ini kita bisa sharing bersama soal bagaimana mengembangkan literasi, khususnya di NTT. Nah, terakhir, ini saya kutip banyak seringkali kalau di dunia literasi, urusan atau cerita anak muda, itu pasti ini sebuah quotes yang sangat familiar buat kita anak-anak muda, itu dari Bung Karno, gitu ya. Jadi dia bilang begini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Gitu. Tapi cukup beri saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia.
gitu. Nah, saya berpegang teguh bahwa anak muda itu punya energi yang luar biasa, gitu. Dan mereka punya peran yang sangat penting untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi saya bermimpi suatu saat di antara teman-teman yang hadir hari ini menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, khususnya berperan dalam bagaimana mengembangkan literasi yang baik, yang bijak, yang benar untuk masyarakat NTT. Saya kira saya cukupkan di situ, nanti mungkin di sesi kita diskusi bisa kita saling tanya jawab. Saya kembalikan ke Ade moderator. Terima kasih Abang Joel, materi yang sangat luar biasa bagaimana peran anak muda. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Abang Joel, yaitu jangan sampai teknologi yang menundukkan kita, tapi kita yang menundukkan teknologi. Dan juga ada challenge dari Abang Joel untuk mengembangkan soft skill untuk kita salurkan ke masyarakat. Terima kasih Abang Joel. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu dari Abang Okto Manek, founder Sekolah Filsafat, akan membicarakan bagaimana memberikan pandangan perspektif mengenai filsafat jalanan yang mengacu pada literasi baca. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Abang Okto. Suaranya belum terdengar. Sudah, Bang. Halo, kedengaran ya? Ya, kedengaran Kak. Iya, tadi saya pakai laptop jadi mungkin suaranya error ya. Oke, selamat malam teman-teman. Mohon maaf agak sedikit terganggu di awal, tetapi semoga pertemuan kita pada malam hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim, saling mengenal dan saling berdialektika bersama. Kira-kira tema yang disodorkan oleh rekan-rekan dari Nusantara Literasi ini kemudian kita coba
explore, memperluas lagi pemahaman kita, saling berbagi pengetahuan dan ilmu. Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan, dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, ada Ibu Ratu, salam kenal Ibu Ratu. Kemudian ada Bang Kons, salam kenal kalau masih ingat. Kemudian ada Bapak Kadis NTT, salam kenal Pak Linus ya. Saya coba mau memberikan sedikit informasi terkait dengan TOR yang dikirim oleh teman-teman Nusantara Literasi. Mereka meminta untuk coba menyuguhkan pemikiran atau literasi dalam kacamata akademis filsafat, tetapi saya coba mempelajari secara otodidak melalui komunitas yang kita bentuk di tahun 2018, yaitu Sekolah Filsafat Jalanan. Sebenarnya konsepnya adalah melatih anak-anak jalanan untuk berpikir secara rasional, kritis, dan revolusioner. Nah, ini kita sudah lakukan, termasuk salah satunya kita sering discuss sama Ferdi dan kawan-kawan, biasanya kalau ketemu di Bogor. Nah, secara literal, jadi teman-teman tadi narasumber sudah menjelaskan banyak tentang literasi. Nah, saya mau tambahin bahwa secara arti literasi dalam makna literal adalah kesanggupan atau kemampuan menulis dan membaca. Dalam bahasa Latin itu literatus, artinya orang yang belajar. Jadi siapapun yang pernah membaca buku atau pernah menulis, baik itu menulis surat, menulis puisi, itu termasuk teman-teman faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa orang tidak punya minat baca yang tinggi ya. Nah, sering banyak yang bertanya kepada saya, pertanyaannya kira-kira begini, kenapa minat baca Indonesia itu, bangsa Indonesia itu sangat minim. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang tidak bisa ditemukan jawabannya, kecuali diganti pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana menumbuhkan minat, titik, tanda tanya, baru titik. Nah, karena apa? Karena kita pertama-tama perlu dulu mengenal atau menemukan minat dulu. Minat apapun itu, teman-teman. Jadi ada yang minatnya suka bola, ada yang minatnya misalkan berenang atau jadi petani, sekolah atau diskusi misalkan. Nah, pertama harus menemukan minat dulu untuk kemudian mencari tahu sebenarnya minat seperti apa. Kalau mau jadi petani, cara-cara menjadi petani seperti apa, alat yang dibutuhkan seorang petani apa gitu kan. Jadi pertama-tama harus menemukan minat dulu.
Nah, tentu manfaatnya banyak ya teman-teman. Setelah teman-teman menulis dan membaca, artinya tidak hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi bagaimana melakukan berpikir kritis ya, critical thinking terhadap bacaan tersebut. Nah, itu akan mendapatkan suatu jawaban yang tidak biasa-biasa saja. Justru jawabannya akan semakin mendalam dan artinya mengakar. Nah, untuk menumbuhkan kepekaran kita, tentu literasi salah satu tujuannya adalah membentuk karakter kita. Jadi teman-teman bisa menumbuhkan kepekaan pribadi terhadap dunia sekitar. Jadi akhirnya dengan meskipun pemikiran tidak ada yang berdiri sendiri, selalu diteruskan dari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Misalkan kalau dalam filsafat, dalam sejarah filsafat, sebelum Sokrates ada pemikiran Thales misalkan. Nah, Sokrates lalu mendapat pemikiran-pemikiran atau mencari guru sebelum dirinya. Jadi selalu ada pemikiran-pemikiran sebelum kita ini ada gitu. Nah, karena apa? Karena setiap orang itu akhirnya akan memiliki kepribadian yang unik, dan ini yang harus ditemukan melalui membaca buku, menonton film, dan atau pertunjukan seni, pengalaman yang luar biasa, atau bisa dengan membaca karya sastra. Teman-teman ketika menonton film atau membaca buku pasti ada nilai yang ditarik atau mencoba mendapatkan satu informasi yang kira-kira dapat merubah pola pikir atau merubah pola sikapnya. Jadi sangat berpengaruh teman-teman. Nah, artinya bahwa jadi itu semua pengalaman-pengalaman yang kita dapat itu merupakan rangkaian aktivitas ya, yang mendorong kepekaan kita terhadap akal budi kita. Jadi semakin halus akal budi kita, semakin kita bisa mempersepsi hal-hal yang selama ini berjalan atau hanya lewat begitu saja di sekitar atau di hidup kita gitu. Kita akhirnya punya rasa peka terhadap fenomena atau gejala yang terjadi di sekitar kita. Nah, misalnya nih, misalnya keindahan langit senja. Kalau orang tidak pernah baca cerpennya Seno Gumira Aji Dharma, bukunya itu sepotong senja untuk pacarku. Jadi orang tidak akan sampai segitunya juga mengapresiasi keindahan langit senja. Jika orang hanya lihat, oh bagus ya, oh itu bagus dan ya lewat begitu saja. Tapi setelah orang baca cerpennya Seno, orang akan lihat senja dengan lain, dalam persepsi yang lain. Orang akan melihat senja sebagai suatu momen yang sakral dalam satu proses jalannya hari. Satu momen ketika siang itu selesai dan masuk ke dalam malam yang puitis. Nah, dan peralihan itu adalah senja.
kira-kira seperti itu. Ketika kita membaca puisi atau karya sastra, kita akan pemaknaan sendiri terhadap realita atau fenomena yang terjadi di jagat semesta ini. Nah, hal yang tidak kita dapat atau serap atau persepsikan, bahkan menikmatinya ketika kita tidak membaca buku. Hidup dengan biasa-biasa saja, keindahan semacam itu tidak akan mengemuka kepada kita. Tidak akan kita pahami apa yang keindahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi dalam hal ini akhirnya literasi bukan hanya sekedar menambah informasi atau menambah ilmu pengetahuan dengan membaca buku, tetapi menghadirkan kepribadian atau membentuk kepribadian atau karakter seseorang yang melaksanakan aktivitas atau melakukan aktivitas literasi. Nah, yang kedua itu adalah muncul daya kritis. Nah, daya kritis yang tadi saya singgung untuk menghadapi realita. Misalkan seperti cerita tadi, kemudian yang ini, misalkan pengalaman seruput kopi ya. Ini kalau di NTT tentunya sangat familiar lah. Bahkan ini sudah menjadi budaya tersendiri di daerah, budaya jamuan kita. Kebetulan saya di kampung saya Malaka juga kenal kopi, tapi teman-teman saya banyak Flores, tentu sangat, apalagi Manggarai ya. Kalau ada yang dari Manggarai mungkin sangat familiar dengan kopi. Nah, misalkan pengalaman seruput kopi, seperti apa rasa kopi. Ya, jadi ada semacam ungkapan Latin ya. SS aut percipiri aut percipi. Yang artinya sesuatu akan menjadi ketika dipersepsi. Nah, kita mengenal dalam filsafat ada dua metode. Metode pertama adalah melakukan penalaran dengan rasio. Kemudian metode yang kedua adalah dengan pengalaman, melalui pengalaman. Nah, yang pertama melalui penalaran kita dapat mengetahui sesuatu sesuatu cukup dengan penalaran tanpa harus mengalami. Nah, yang kedua, mengetahui melalui pengalaman, kita dapat mengetahui sesuatu teman sehari-hari kita. Nah, untuk mengetahui seperti apa rasa kopi, kita bisa menggunakan metode mengetahui melalui pengalaman. Kita dapat mengetahui rasa kopi ketika meminumnya. Kita akan mengetahui bagaimana rasa kopi ketika kopi itu dirasakan. Metode ini walaupun sering dianggap metode yang sahih, tetapi dia masih menghasilkan pengetahuan yang subjektif dan relatif. Subjektif artinya menurut seseorang saja. Relatif artinya ya kebenarannya tidak absolut ya, relatif, ongoing terus. Atau artinya tidak selalu ada nanti kesepakatan bersama nanti di situ. Sekolah untuk yang dalam lunas kali. Nah, definisi rasa kopi menurut saya misalnya akan berbeda dengan itu daging kambing di bawah. Definisi menurut Ferdi misalkan, atau tentunya ini tidak akan tercapai kesepakatan bersama tentang seperti apa rasa kopi. Namun meskipun metode tersebut menghasilkan
pengetahuan subjektif dan relatif, tetapi metode ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan karena memang kita dapat mengartikulasikan meski bersifat subjektif dan relatif. Nah, kemudian terkait dengan literasi, tentu sumber bacaan itu sangat penting ya. Nah, dalam dunia kepenulisan, saya pernah diceritakan sama teman, ini historinya teman. Dulu waktu dia masih muda, rekan saya sebenarnya, namanya Bung Yesus, sama-sama mendirikan Sekolah Filsafat Jalanan. Jadi dia pernah mendatangi Romo Mangunwijaya, kalau teman-teman pernah tahu, almarhum beliau, di kediamannya di Jogja. Jadi dia datang guna untuk mendapat izin untuk menulis. Nah, Romo Mangun berkata ke teman saya itu, penuhi dulu gelasmu, isilah gelasmu dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang banyak. Kemudian belajar mengkonstruksi imajinasi yang kuat. Kalau gelasmu sudah tumpah, tumpahannya itu yang akan menjadi tulisanmu. Jika tidak begitu, tulisanmu akan menjadi omong kosong, tidak berguna, yang keluar dari kepala kosong. Nah, di sini Romo Mangun mengajarkan berliterasi yang tepat, yaitu terlebih dahulu mengisi kepala dengan ilmu dan pengetahuan yang banyak. Kemudian belajar mengonstruksi setelah itu. Nah, belajar tata cara menulis itu tidak terlalu sulit, teman-teman, dengan berbekal KBBI, TBBI, dan PUBI, teman-teman, saya jamin dalam waktu 3 bulan ini sudah bisa menguasai tata cara menulis. Nah, menariknya ini di era perkembangan teknologi saat ini, jadi KBBI itu kan tebal ya, dari abjad A sampai Z ya, cukup tebal ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Nah, sudah ada aplikasinya secara online, bisa di-download, jadi mudah sekali teman-teman. Sebenarnya era teknologi saat ini memudahkan kita untuk mengakses informasi. Begitupun dengan tadi aplikasi TBBI dan PUBI. Nah, teman-teman, meski sudah belajar menguasai tata cara menulis, misalkan nanti teman-teman coba di rumah mendownloadnya. Nah, perkara lainnya adalah bagaimana mengkonstruksi gagasan yang konstruktif dan menuangkan pesan yang syarat dengan ilmu dan pengetahuan melalui tulisan. Teman-teman, ini bagi yang suka menulis. Nah, artinya menulis harus membawa tulisan ke dalam imajinasi yang luas. Itu bukan perkara mudah, teman-teman. Jadi harus terus mencoba untuk belajar menulis. Dan itu butuh waktu dan dengan pergumulan yang intens. Jadi tidak sehari 2 hari langsung jadi seorang penulis atau bisa menulis. Nah, banyak buku dan novel yang hanya memenuhi salah satu dari kualitas di atas ya. Di satu sisi pesan ilmu dan pengetahuannya kuat, tetapi tata cara menulisnya buruk sekali. Nah, itu satu fenomena yang terjadi. Kemudian di sisi lain juga sebaliknya, tata cara menulisnya bagus, tetapi pesan ilmu dan pengetahuannya rendah. Yang paling menyedihkan adalah tulisan yang tidak memiliki kualitas yang dua tadi. Tulisannya beradul plus ilmu dan pengetahuannya tidak ada. Nah, manfaat yang keempat ya, itu dengan membaca dan menulis, teman-teman bisa memahami realita jagat semesta. Ini cukup berat. Sosial,
perkembangan budaya, agama, politik, seni berkenaan dengan manusia. Nah, dalam filsafat kita membicarakan semuanya. Jadi ada 5 domain penting. Yang pertama itu adalah epistemologi. Kalau di kampus, misalkan ada yang kuliah di yang kenal dengan epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan. Kemudian ada 2 metafisika, itu berkenaan dengan kausa keilahian, space and time, ruang dan waktu. Kemudian ada etika, berkaitan dengan moral, apa yang baik dan buruk. Kemudian ada estetika, keindahan, biasanya seni. Kemudian yang terakhir itu politik. Nah, saya mencoba men-search dan mencoba mencari tahu sebenarnya penulis-penulis di NTT ini siapa saja yang dikenal ya. Nah, dalam catatan saya ini ada yang baru-baru ini, penulisnya dari Timur Tengah Selatan, namanya itu Felix Kanesi. Jadi novelnya itu ya novel atau karya fiksi ya. Itu berjudul Orang-orang Oitimo, yang menceritakan tentang persoalan-persoalan sosial, gejolak politik masyarakat di perbatasan Timor Leste dan Indonesia. Nah, ini dia mau menyuguhkan realita yang terjadi pada orang-orang Oitimo di TTS. Kemudian ada yang baru-baru ini, almarhum Umbu Landu Paranggi. Ini dari Sumba, teman-teman, dan ini sangat luar biasa. Ini tokoh legend, bagi saya tokoh legend. Dia dijuluki Presiden Malioboro, tokoh sastra Indonesia. Dia adalah guru bagi penyair seperti Emma Ainun Najib atau yang sering disapa Cak Nun, Eko Tunas, dan lain sebagainya. Beliau selain sebagai penyair, sastrawan, beliau juga seorang aktivis yang pernah membantu komunitasnya namanya PSAKA, Persada Studi Club, berpusat di Jogja. Kemudian kalau kita beralih ke kaum agamawan, di sini ada yang saya catat, Pater Budi Kleden, SVD, dan Monsinyur dari bidang ilmuwan budaya, itu ada Bapak Guris Keraf dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa tokoh yang saya anggap cukup bagus menjadi referensi jika dia punya tulisan atau semangat hidupnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, dalam era teknologi ini banyak informasi yang berseliweran di jagat maya. Jadi macam-macam informasinya, dan kita nggak bisa tangkis informasi begitu banyak, bingung kita mau membacanya. Tapi informasi di media sosial itu sepotong-sepotong ya, di Twitter, di Instagram misalkan, di Facebook. Jadi untuk memahami secara mendalamnya juga sangat sulit ya. Nah, kita flashback coba ke sejarah dulu abad ke-17. Jadi ketika itu munculnya gerakan literasi, Republik Literasi. Itu mereka
masih menggunakan surat menyurat. Jadi perkembangan literasi itu ditopang oleh kalau di Eropa misalkan ditopang oleh dari sejarahnya, pernah saya membaca itu dari mesin apa namanya anggur ya, pembuat anggur. Dari situ dia melakukan inovasi, akhirnya jadi mesin cetak. Nah kalau di Indonesia itu tentu sedikit banyaknya dalam masa kolonialisme, masa penjajahan Belanda, masuknya pembuatan rel, kereta api, dan apalagi itu. Nah itu justru mendobrak atau mempercepat menciptakan mesin-mesin cetak. Ya. Jadi literasi, orang mengenal baca tulis itu ketika memang di satu sisi penjajahan itu gak bagus ya buat HAM, tapi ada beberapa hal yang baik menurut saya dalam tanda kutip membantu orang bisa mengenal baca tulis melalui dengan industri perkembangan industri. Masih hanya sebatas ya grup WA keluarga kan, atau grup WA komunitas misalkan. Sebenarnya tadi sempat disampaikan oleh Ibu Ratu, sudah banyak perpustakaan tersebar di seluruh Indonesia, tapi perkaranya memang untuk menarik orang adanya apa namanya internet misalkan di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terluar misalkan, itu juga sebenarnya membantu orang untuk bisa mengakses informasi secara luas. Jadi kalau ada pemangku kebijakan di sini, saya juga mohon bantuannya kalau misalkan ini bisa dibantu untuk pengadaan sarana minimal internet lah di kampung-kampung yang belum terjamah oleh teknologi ya. Nah, jadi literasi itu pada akhirnya bukan sekedar menambah pengetahuan dan bisa mengakses informasi lebih banyak, tetapi bagaimana kita bisa mengambil sikap secara personal menghadapi situasi itu dan bisa melakukan kritik terhadap informasi itu. Nah, salah satu yang menjadi pokok penting berliterasi adalah kesadaran kita perlu menumbuhkan semangat simpati terhadap cara berpikir, cara berkebudayaan orang lain, dan ini sangat ditekankan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kira-kira dari itu saya cukupkan. Apabila ada salah kata dan sikap mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Mangga dilanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih Abang Coach sudah memberikan pandangan dan juga bekal buat kami dan sudah memberikan contoh buat kami yang walaupun Abang bukan seorang filsafat, tapi sudah memberikan contoh buat kami malam ini untuk meningkatkan literasi baca
masyarakat.